Hai, jumpa lagi dengan Sambal Osin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar? Semoga semua teman-teman di luar sana, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, Singapura, Malaysia, dan dimanapun kalian berada, semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Bagaimana cuaca kalian di rumah kalian? Di sini di tempat saya di Yunlong ya, hujan dari kemarin nggak berhenti-berhenti, dah berapa hari ini hujan. Hongkong itu cuacanya kalau nggak hujan panas, kalau nggak panas hujan, ataupun dingin. Ini udah mulai musim panas ya, atau musim hujan. Jadi hari-hari hujan. Kalau hujan sih tidak terlalu panas ya, tapi ya itu becek. Ya, kita nikmatin aja lah apapun itu cuacanya. Yang penting kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, sudah berapa tahun di Hong Kong? Kita itu di sini, terutama saya ya, itu sudah beberapa tahun di Hong Kong. Ya, sudah melalui bermacam-macam proses ataupun kesedihan maupun suka duka menjadi TKW itu tidak gampang ya. Jadi paling tidak kita sudah melampaui semua itu dan kita itu sudah menjadi seseorang yang kuat untuk menghadapi segala macam cobaan dan rintangan yang kita hadapi sewaktu kita bekerja di sini. Ya, alhamdulillah masih bisa bekerja di sini ya. Walaupun udah lama. Ya, sebenarnya pengen pulang juga, tapi kalau menurut saya bukan nggak mau pulang, tapi saya masih bisa kerja, saya akan kerja dan saya akan mempersiapkan segala sesuatunya sebelum saya pensiun nanti. Nah, eh, ini pengalaman yang saya ketahui ya. Ternyata ada beberapa orang, bukan beberapa sih, mungkin banyak orang atau teman-teman di luar sana itu yang sudah lama bertahun-tahun di sini, tapi tidak mempunyai tabungan ataupun tidak mempunyai uang sama sekali untuk dirinya sendiri. Kenapa? Mereka terlalu memikirkan kebutuhan orang rumah dan tidak memikirkan diri sendiri. Saya kasih tahu ya teman-teman, jangan buat begitu. Kita itu harus bisa memanage keuangan kita, ya kan? Kita harus bisa membagi uang kita itu berapa untuk membantu orang, berapa untuk keluarga, berapa untuk anak. Paling tidak kita menyisihkan buat diri kita sendiri. Kenapa? Oke, sekarang kita masih bisa kerja, masih dapat gaji, ya kan? Tapi kan kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba kita dipulangkan sama majikan. Kita tidak akan pernah tahu itu. Ya doanya sih mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan baik-baik saja di sini dan tidak sakit dan tidak terjadi sesuatu yang membebani diri kita, ya kan? Tapi kita tidak akan pernah tahu itu. Makanya kenapa kadang-kadang apa ya tidak terfikirkan oleh mereka itu bahwa menabung itu adalah penting. Untuk siapa? Untuk diri kita. Lah kalau duit kita itu dikirimkan semua ke rumah untuk biaya rumah ataupun untuk apa namanya membantu orang lain, itu baik-baik saja, sah-sah saja. Tapi paling tidak kita juga harus menyimpan atau menyisihkan buat diri kita sendiri. Kenapa begitu? Karena kalau kita suatu saat pulang, kita ada tabungan untuk itu. Apalagi kalau eh, buat mbak-mbak mungkin yang nggak punya keluarga, eh, apa namanya, selama ini membantu buat adik-adik ataupun buat keponakan, nggak masalah. Tapi kita harus itu menyisihkan sedikit buat diri kita. Jangan jangan lupa ya bahwa mereka itu benar saudara kita, mereka itu keponakan kita, adik kita mungkin. Tapi
Zaman sekarang yang namanya duit, yang namanya harta itu kebanyakan jadi kasus, jadi maksiat, jadi apa namanya masalah. Karena orang zaman sekarang itu beda dengan orang zaman dulu. Kadang-kadang yang dari sini kita kerja mati-matian, membela, menyekolahkan anak-anak, membantu keponakan sekolah, kuliah sampai tinggi, sampai sarjana, ya. Tapi kalau kita tidak punya tabungan sendiri, susah. Kenapa? Mereka belum tentu ingat sama kita. Kalau mereka sudah sukses nanti, belum tentu mereka itu tahu perjuangan kita di sini seperti apa. Jangankan kok keponakan, jangankan kok adik, ya kan? Orang yang apa namanya saudara sekandung belum tentu loh bisa itu. Ini ngomong pahitnya aja ya, kan udah banyak kejadiannya seperti itu yang soal duit orang tua digugat, soal duit kita kita di sini kerja mati-matian suruh beliin apa rumah ataupun tanah, giliran kita pulang barangnya nggak ada, duitnya kemana nggak tahu. Udah banyak kejadian itu. Jadi kita paling tidak harus belajar dari kesalahan itu. Jangan sampai terjadi lagi pada diri kita. Kalau kita tidak punya tabungan, kalau iya bener kalau mati kita selesai, kita mati nggak bawa apa-apa, nggak bawa duit, nggak bawa harta, yang bawa hanya amal perbuatan kita. Itu bener banget. Nah kalau kalau masih hidup, sakit, nggak ada yang rawat, nggak punya anak, mau minta sama siapa coba? Kita nggak tahu kapan kita sakit itu ya teman-teman. Kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi eh, sebentar lagi atau mungkin besok ataupun minggu depan. Kita tidak akan pernah tahu itu. Bener kita mati nggak bawa duit. Tapi kalau kita sakit, kita butuh duit. Apalagi lu nggak punya anak itu tadi, siapa yang mau ngerawat kita? Paling tidak kalau nggak ada yang ngerawat pun kalau kita punya duit, ya kan kita bisa bayar orang. Lah, kalau udah duit aja nggak ada, nggak kepake kita itu kayak sampah, tau nggak? Jadi jangan berpikir bahwa kita di sini bisa, iya kita masih bisa kerja, masih bisa ngirim buat mereka. Satu saat apabila kita udah nggak bisa kerja dan kita nggak punya duit, kita tidak akan pernah dianggap teman-teman. Banyak kasusnya yang udah kejadian itu. Saya ngasih peringatan buat teman-teman itu supaya mulai dari sekarang nabung, investasi buat siapa? Buat diri kita, buat waktu 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 kita udah pensiun nanti. Sekarang kita masih bisa bangga ya, masih bisa dapat gaji 8 juta per bulan. Tapi kalau kita sudah pensiun nanti dan kita nggak punya tabungan, nggak punya investasi, mau minta sama siapa? Tambah lagi kalau kita sakit, coba mau minta sama siapa? Jadi jangan jangan bilang kita mati nggak punya apa namanya nggak bawa duit. Bener mati nggak bawa duit. Duit bukan segalanya, tapi segalanya pakai duit, ya kan? Jadi jangan suka meremehkan itu. Mentang-mentang kita masih bisa kerja di sini, kita apa namanya duit semua dikirim, dikirim, dikirim. Kayaknya saya udah pernah bahas masalah ini ya. Untuk kalau kita nabung itu, kalau kita mau investasi itu ya sisihkan, bukannya sisa. Karena kalau kita nunggu sisa tidak akan pernah tersisa, ya kan? Tapi kalau kita sisihkan berapa yang kita harus nabung, berapa kita harus investasi, berapa uang kita yang harus kita libur, berapa yang harus kita kirim ke rumah buat anak-anak, buat suami ataupun bahkan buat orang tua, itu kita akan apa namanya menikmati sendiri hasilnya. Jadi tidak semuanya ke rumah, karena kalau ke rumah berapapun duit yang kita kirimkan pasti akan habis, tidak akan ada sisanya, ya kan? Jadi kalau kita tidak mulai dari sekarang, ya kapan lagi? Ingat teman-teman, kita itu eh, tidak selalunya sehat, kita tidak akan pernah tahu, apalagi kalau yang umur sudah eh, hampir
50 atau 50 ke atas itu udah segala penyakit itu udah menghampiri kita kan, udah sakit ini, sakit itu. Jadi ayo sama-sama kita saling mengingatkan, saling belajar apa itu pentingnya menabung, apa itu pentingnya investasi. Jangan sampai apabila kita pensiun atau pulang nanti kita tidak punya apa-apa, penyakitan, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mau minta siapa coba? Susahnya itu sendiri yang nanggung, sakitnya tuh di sini teman-teman. Jadi saya tidak akan pernah habis-habisnya untuk mengingatkan teman-teman itu karena saya masih sering dengar masalah di luar sana bahwa teman-teman yang sudah lama di sini tuh bukan semakin kaya atau semakin matang, malah semakin banyak utang. Ya mohon maaf ya, bukan saya nggak pernah utang, saya pernah berhutang juga. Tapi alhamdulillah saat ini saya sudah tidak punya utang ya. Dan kalau bisa sebisa mungkin hindari untuk utang piutang itu supaya kita tidak terjerat di apa namanya masalah itu. Jadi ya itu tadi kita harus mau belajar membuka minda kita, membuka pikiran kita, jangan asik ter apa namanya terpesona ataupun dengan keadaan kita ini nyaman, dapat gaji, tapi ingat kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan sakit dan kapan kita akan apa namanya mati. Semua itu kita tidak akan pernah tahu itu. Ya kayak tadi itu kalau mati selesai, iya kan? Selesai yang kita sendiri selesai. Yang di rumah, kalau kita sekarang misalnya di sini punya utang banyak, terus tiba-tiba mati, membayar utang siapa coba, ya kan? Jadi ayolah kita sama-sama jadi belajar belajar jadi BMI yang cerdas, yang smart. Kalaupun kita tidak pinter, kalaupun kita tidak pendidikan tinggi, minimal kita smart lah ya, kita berpikir ke depan, luas ke depan supaya kita tidak ketinggalan. Karena zaman sekarang ini kalau kita tidak mau berpikir kritis, kalau kita tidak mau belajar ya kita akan ketinggalan gitu-gitu aja. Ya teman-teman, jadi semoga sharing saya ini bermanfaat eh, dan apa namanya banyak teman-teman lagi yang berpikir bahwa pentingnya menabung ataupun investasi itu buat diri kita sendiri. Ya, kita tidak akan pernah tahu kapan kita mati dan sebagainya. Kita tidak akan pernah tahu itu. Tapi minimal sedia payung sebelum hujan. Karena kalau kalau udah hujan kita baru buka payung, kita udah terlanjur basah kuyup, ya enggak? Kita kan nggak mau basah kuyup kan. Jadi paling tidak kita belajar dari situ. Jadi itulah teman-teman yang saya bisa sharing kali ini. Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan sharing saya. Ya, semoga bermanfaat dan kita semua bisa belajar menjadi PMI yang cerdas, yang smart, yang sukses ya. Jadi sekiranya sekian dulu video saya kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.